Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai tutorial JavaScript pada bagian percabangan. Apa itu percabangan? Nah, istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart, logika jika maka digambarkan dalam bentuk cabang. Karena itu disebut dengan percabangan. Selain percabangan, struktur ini disebut juga control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Nah, di dalam program itu, ketika terdapat beberapa kondisi, nah di sana itulah terdapat pilihan apakah kita membutuhkan kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Nah, karena bentuknya seperti itu dinamakan percabangan. Jadi, konsep percabangan ini kita dihadapkan pada beberapa kondisi. Jika ini, maka ini. Jika pilihannya beberapa kondisi, maka hasilnya beda lagi gitu. Yang pertama, percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi, jika ini, maka itu. Dia cukup satu kondisi saja. Nah, misalnya di flowchart ini kan kondisi ini. Ini simbol untuk percabangan di dalam flowchart. Jika total belanja di atas 100.000, jika iya, maka selamat Anda dapat hadiah. Nah, jika tidak, terima kasih sudah berbelanja. Itu bentuk kondisi atau percabangan. Lalu, ada percabangan if-else. Jadi, percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Nah, di bagian ini contohnya, apakah password benar? Jika iya, akan dialihkan ke halaman website. Nah, misalnya jika tidak, kita tetap berada di halaman login. Password, misalnya username dan password salah, silahkan dicoba lagi gitu. Nah, itu kondisi 2. Benar dan salah, if, else. Lalu ada percabangan if, else, if. Jadi, percabangan yang memiliki lebih dari dua blok. Jika A, atau jika B, jika C, dan jika kondisi lainnya. Contohnya di sini, jika atau if nilainya lebih dari 90, maka grade-nya A. Jika nilainya lebih dari 80, grade-nya B. Jika nilainya lebih dari 70, grade-nya B. Jika tidak, jika nilainya kurang dari 70 atau kondisi lainnya, itu kita membuat kondisi itu menjadi else. Jika tidak, maka grade-nya F. Nah, kondisi yang if-nya itu if nilainya 90, if nilainya 80, if nilainya 70, grade-nya apa? Jika tidak, maka berarti nilainya F. Tampilkan grade. Nah, di sini dia akan menampilkan semua grade-nya. Ini bentuk dari percabangan if, else, if. Jadi memiliki lebih dari dua pilihan atau dua kondisi. Selanjutnya ada jenis percabangan switch case. Jadi percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if, else, if. Jadi switch case ini percabangan untuk lebih dari dua juga. Jadi kita bisa memilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nanti lebih lengkapnya di bagian praktek. Terus ada percabangan dengan operator ternary.
adalah percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if-else. Bisa dibilang bentuk singkat dari if-else. Nanti di bagian prakteknya kita contohkan penggunaan percabangan dengan operator ternary. Selanjutnya percabangan bersarang atau nest. Kita juga dapat membuat blok percabangan di dalam percabangan. Ini disebut dengan percabangan bersarang atau nest if. Jadi if-nya itu bersarang. Di dalam if ada if lagi. Itu bukan if di luar, bukan if as if tadi ya, tapi if di dalam if lagi ada if lagi gitu. Di dalam percabangan ada percabangan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian praktek. Sekarang kita praktekkan contoh pengaplikasian percabangan atau kondisi di JavaScript. Kita buat file baru dengan nama latihan11.html. Buat di dalam codingan script. Di sini kita membuat sebuah form inputan. Kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya total belanja jaringan from belanja, lalu koma 0. Nah, di sini kita akan membuat kondisi. Jika total belanjanya lebih dari 100.000, maka dokumen write akan menuliskan di sini kita cukup menggunakan satu if saja, karena di sini kita menggunakan satu kondisi. Lalu di luarnya kita tulis dokumen write terima kasih telah berbelanja. Oke. Kita coba jalankan di browser latihan 11 ini. Nah, masukkan total belanja. Misalnya belanja kita 150.000. Jadi di atas belanja minimum tadi ya. Kita klik OK. Selamat, Anda mendapatkan hadiah. Jadi inputannya yang tadi kita masukkan di atas 100.000 belanjaannya. Kita menggunakan satu kondisi aja di sini. Lalu bagaimana dengan kita membuat dua kondisi? Lalu bagaimana untuk dua kondisi? Nah, di sini kita menggunakan satu kondisi. Sekarang kita akan mencontohkan untuk dua kondisi. Kondisi jika benar dan jika salah atau if else. Kita beri nama dengan latihan 12.html. Latihan 12 percabangan if
Misalnya di sini kita mau memasukkan password. Nah, kalau password kita salah, dikasih tahu, maaf password salah gitu. Misalnya var password sama dengan from password. Jadi dia minta inputan password ya. Lalu, nah kalau kondisinya itu if passwordnya itu benar ya, passwordnya misalnya kita atur nih, passwordnya itu coding nih yang diinputkan itu nantinya, kalau dia benar berarti, nah if password sama dengan coding, else then-nya gitu, jika passwordnya coding maka document write dengan ini tulisannya agak besar, selamat datang di pembelajaran JavaScript. Nah, lalu bagaimana kalau passwordnya salah? Berarti passwordnya bukan coding nih yang kita inputkan. Jadi di sini ada kondisi else. Jadi jika tidak, jika selain yang benar itu, ke dokumen write-nya yang dituliskan password salah. Silakan coba lagi. Ya. Kita simpan. Latihan 12. Nah, passwordnya kita masukkan coding. Oke. Nah, selamat datang di pembelajaran JavaScript. Lalu kita contohkan nih kalau password kita salah. Passwordnya belajar coding. Nah, biasanya password salah, silahkan coba lagi. Nah, itu kita sudah menerapkan dua percabangan, yaitu if dan else. Jadi kondisi benar dan kondisi salah. Lalu setelah itu kita akan mencontohkan percabangan if, else, if. Jadi percabangan yang lebih dari dua blok pilihan. Jadi ada kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan kondisi else-nya gitu. Nah, simpan dengan nama latihan 13.html. Latihan 13, percabangan lebih dari dua pilihan. Dalam script, nah kita contohkan yang tadi ya, contoh nilai. Kalau nilainya di atas 90A, di atas 80B, di atas 70, di atas 80B plus, di atas 70B aja. Dan di bawah itu nilainya F atau tidak lulus gitu ya. Nah, kita deklarasikan var nilai sama dengan from inputkan nilai akhir. Lalu var
kosong ya untuk nilai awalnya. Jadi kalau nilainya di atas 60 grade-nya berapa, di atas 80 grade-nya berapa, di atas 70 grade-nya berapa. Kita menggunakan if lebih dari dua pilihan. If nilai lebih sama dengan 90, grade sama dengan A. Lalu else if nilainya lebih sama dengan 80, sama dengan B. B plus. Nah, jika tidak, else, jika tidak, grade sama dengan D. D itu tidak tuntas ya. Dan untuk menampilkan grade ini, kita gunakan document write. Ketik grade Anda. Nah, string grade, jadi tampilkan grade ini, lalu terakhir titik koma. Oke, kita coba jalankan di browser. Latihan 13. Nah, kita inputkan nilai akhir, misalnya nilainya 92. Oke. Nah, di sini grade-nya A. Kita coba tes nilainya 85. Oke. Grade-nya B+. Ini 85 itu B+. Lalu kita coba lagi nilainya 50 nih. Oke, nah grade-nya D. Jadi kondisi selain 90, 80, 70, 60. Nah, else-nya jika tidak nilainya D. Oh, tidak tuntas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menggunakan switch case. Nah, dia hampir mirip dengan if else if ini. Kita buat file baru dengan nama latihan 14.html. Latihan 14 switch case. Oke. Pertama kita deklarasikan dulu var pilihan. From kita akan membuatkan bulan 1 sampai 12, dari Januari sampai Desember. Nah, ketikkan bulan 1 sampai 12. Oke. Lalu var nama bulannya.
kosongin dulu. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Nah, ketika kita masukkan pilihan, nah di sini switch itu kondisinya itu yaitu variabel yang akan kita buatkan kondisi, karena di sini kita membuat kondisi dari bulan 1 sampai 12, kita memberikan nama variabelnya itu pilihan. Nah, di sini kita buatkan nama variabelnya itu pilihan, jadi switch pilihan. Nah, terserah apa yang mau kita kondisikan. Nah, di sini switch pilihan, lalu case. Ketika case-nya itu 1, karena kita tadi kan inputannya kan bulan 1 sampai 12, nah pilihannya kan ada 1 sampai 12 gitu maksudnya. Case 1, nah ingat setelah itu tanda titik 2, lalu bulannya, bulan sama dengan Januari. Oke. Nah, jangan lupa setiap satu kali case langsung di break. Nah, apa akibat dari kalau kita setiap case tidak di break? Nah, nanti kita contohkan ketika setiap case tidak dilakukan break. Case 2. Nah, di default ini adalah case lain selain yang kita buatkan tadi, selain pilihan yang ada. Jadi kita masukkan ke dalam default. Jadi kalau ada yang selain itu, ibaratnya di sini kondisi else-nya itu. Kita tuliskan pilihan Anda salah. Oke. Nah, di sini kita sudah membuatkan pilihan. Jadi ketika sudah memilih untuk menampilkan bulan ini, kita gunakan right. Kita ketikkan untuk menampilkan switch case-nya. Dokumen right dalam kurung bulan. Oke, simpan.
jalankan, kita coba jalankan di browser. Latihan 14. Ketikkan bulan 1 sampai 12, kita ketikkan bulan 2. Oke. Nah, di sini tulisannya bulannya Februari. Coba kita masukkan pilihan selain 1 sampai 12, kita masukkan 0. Pilihan Anda salah. Nah, ini kondisi else-nya itu. Nah, ini kondisi case ini hampir mirip dengan if ya. Hanya saja di dalam case itu kita harus membuatkan pilihannya itu dalam bentuk integer atau char. Misalnya case A, B, C. Case break tadi, ketika setiap case itu tidak kita breakkan, ketika kita memasukkan nilainya misalnya di sini di dalam case 1, tidak kita breaknya itu di case 2. Ketika kita jalankan break yang terakhir, misalnya kita mau menampilkan nih 1, dan muncul tulisannya Februari, yaitu yang di break terakhir itu di Februari. Karena di case 1 ini kita tidak masukkan break, jadi case yang kita masukkan 1, tapi yang ditampilkan yang ini bulan yang terakhir. Karena di sini kan bulannya Januari. Di sini bulannya Februari, dia ngambil line yang terakhir. Itu konsep dari case. Dan terakhir kita masuk ke bagian if bersarang. Latihan 15.html. Latihan 15 if bersarang. Nah, misalnya di sini kita memasukkan variabel username dan password. Nah, username dan passwordnya itu di dalam bersarang di dalam if dari password username. Kita membuat inputan username, lalu password. Nah, di sini if username sama dengan coding, lalu nih di dalam if ada if lagi, if password sama dengan dan passwordnya sama dengan code. Lalu di sini akan menampilkan dokumen write. Ini selamat datang di website ini. Nah, kalau kondisinya salah, kalau kondisi passwordnya salah, itu kita menggunakan else dokumen write password salah. Nah, di sini kita bisa lihat ada if di dalam if. Nah, kondisi selainnya itu di luar if yang pertama ini, kita ketikkan else, tampilkan kalau username-nya salah. Kalau username-nya salah, kita masukkan username tidak terdaftar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di dalam if ada if. Nah, di sini di dalam lingkup ini ada if. Jika username-nya sama dengan coding, dan cek lagi nih, if password sama dengan code,
Maka kalau benar akan masuk ke tulisan selamat datang di website ini. Jika tidak, tulisannya password salah. Lalu kita keluar dari kondisi if ini, else jika username-nya tidak coding yang kita masukkan, maka muncul tulisan username tidak terdaftar. Kita coba jalankan. Nah, kita masukkan username-nya coding, oke, dan password-nya code. Oke. Selamat datang di website ini. Lalu bagaimana kalau username-nya yang kita masukkan salah? Username code. Oke, passwordnya code. Nah, username tidak terdaftar ya. Itu contoh dari penggunaan if bersarang atau if di dalam if. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.